Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sedang memasuki bulan suci Ramadan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin dan kaum muslimat yang ada di seluruh dunia. Bulan ini adalah bulan yang penuh suci. Bulan ini adalah bulan yang penuh berkah. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu pada puasa tahun ini. Ketika kita bertemu di bulan suci Ramadan ini, kata takwa itu menjadi salah satu kata populer yang ada di sekitar kita. Itulah di bulan Ramadan ini kita disuruh untuk berpuasa agar kita bertakwa. Dan samping itu kita disuruh untuk menyisihkan separuh dari harta kita untuk diinfakkan kepada orang-orang yang kurang mampu, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fattana 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhrajnahum bima kanu ya'sibun." Yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami melimpahkan mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Itulah mengapa kata-kata takwa ini menjadi kata-kata populer. Dan kata takwa ini menjadi puncak pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, ada pesan-pesan yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Surat Asy-Syams ayat 8 yang berbunyi, fa'alhamadu fujuraha wa taqwaha, yang artinya maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Teman-teman sekalian, meraih ketakwaan itu tidak semudah apa yang kita pikirkan saat ini, karena dia selalu berkompetisi dengan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Di perbedaan yang ada pada keduanya, takwa sebenarnya berpijak pada hati nurani, sedangkan fujur itu pijakannya adalah nafsu. Maka dari itu sangat berbeda di antara mereka. Maka kita harus berhati-hati apabila fujuriyah diutamakan, maka nafsulah yang selalu akan dirasakan. Objektivitas pada fujur itu adalah pembenaran, sedangkan takwa itu adalah kebenaran. Ini kata yang mirip, tapi sangat berbeda jauh maknanya. Bisa kita lihat realita pada saat ini, kalau orang tidak akan mencari kebenaran yang hakiki, tetapi mencari pembenaran, sehingga ia merasa dianggap dialah orang yang paling benar. Pikir fujur itu manipulatif, sedangkan pola pikir takwa itu adalah sangat objektif. Lalu mengedepankan fujurnya, maka ia akan selalu membolak-balikkan fakta yang ada, membolak-balikkan data yang ada, selalu memberikan berita-berita hoax, sangat tidak objektif
untuk menilai sesuatu. Lihat dari contoh sejarah. Abu Jahal, Abu Lahab itu sebenarnya melakukan sesuatu itu dengan fujurnya. Pada hati nuraninya ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi demi pembenaran ia tidak mundur untuk terus berusaha membunuh Rasulullah SAW. Hal di dalam hati nuraninya ia memberontak atau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah nabi. Tidak mungkin juga Al-Quran itu diciptakan atau dikarang oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Memang itu pekerjaannya dari Rasulullah menciptakan karangan, maka pasti pekerjaannya itu sembarangan. Nah, sementara kalau dia takwa, pasti dia profesional. Melakukan sesuatu dengan apa yang menjadi pertimbangan yang paling baik. Tidak sembrono, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang terdekat atau untuk kaumnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang melihat video ini, itulah kenapa kita diingatkan kembali dalam surat Asy-Syams ini untuk selalu berhati-hati, jangan sampai kita kalah dengan takwa. Jika manusia kalah dengan takwanya, maka ia akan terjerumus dalam lembah kehinaan, bahkan dia lebih hina daripada setan dan iblis. Muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pegangan kita pada ayat ini itu sangat sedikit, tapi ini sangat bermakna jika kita mengamalkannya. Bisa mengamalkan surat Asy-Syams ini, kita bisa, insya Allah kita bisa selamat dunia dan akhirat. Penyampaian saya, mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.